Selamat malam Mbak Is. Selamat malam. Iya. Ya. Kamera. Selamat malam. Ini Ya. posisi di mana nih sekarang? Ya, kita seperti biasa kita kumpul-kumpul ya. Ada weekend. Kita akan ya ngobrol, diskusi ngalor ngidul tentang banyak hal yang lagi viral, yang lagi ngetren, yang lagi menarik untuk kita bahas. Oh gitu. Ya, Oke, bisa hajat hidup satu orang atau banyak orang. Oh gitu. Iya, Tapi ini lagi posisi nggak jalan. di tempat biasanya kayak ini. Enggak, kita Jadi, ini cari nyari tempat di luar? Ya, masih rahasia, nanti kita Oke, akan tahu. oke. Karena kita ngikuti jalur jalan ini ke arah mana. Oke. Dengan driver siapa nih? Oh, Teman Mr. kita, saudara Johan. kita. Mr. Johan, dan seperti biasa kita ditemani oleh sogip-sogip semua. Siap. Ya, dan kameramen ada Pak Yudi. Pak Yudi. Oke. 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 Terima kasih. Oke, kita ikutin terus perjalanan Oke, ini ya ikutin step. dengan Alam Indonesia Official. Terima kasih. Oke, selamat malam para sahabat Ainers. Kita malam hari ini seperti biasa ngobrol santai bersama sahabat-sahabat kami di sini. Nah, cuman ini malam hari ini kita nuansanya berbeda ya. Kalau di sini kita merasakan hawa yang dingin apa sejuk ini? Sejuk tentunya. Sejuk ya. campur dingin. Nah, campur dingin. Jadi kabut mulai turun ya. Ini kita berada di satu kawasan yang cukup luar biasa. Ada di Jurang Ampel, tepatnya di Cafe Weng Jurang, tempat Kopi Weng Jurang. Kopi Weng Ya, Jurang. Kopi Weng Jurang. Ya, tempat kita nongkrong, orang-orang nongkrong di sini dan menikmati keindahan alam, menikmati dinginnya malam, terutama Sabtu malam Minggu. Iya. Tapi kita malam ini ngobrol santai, seperti biasa. Saya ditemenin oleh sahabat saya, Om Hilmi, Johan Hilmi. Nah, Satu lagi Om Dodot. Ya. Nah, satu lagi ini spesial malam hari ini kita panggil beliau dengan Weng, Bang Weng. Ya, Bang Weng. Ya. Bang Weng. Ya. Bang Weng ini ownernya tempat ini ya, kawan-kawan teman-teman. Nah, nanti ini saya pingin ke Om Johan ini. Ini gimana suasana kita hari ini menikmati tempat ini seperti apa ini? Suasananya dapat banget ya, suasananya memang dapat karena memang ngopi itu identik dengan suasana ya. Suasana. Iya, iya. Jadi sebetulnya hidangan itu masih nomor, kalau dengan suasana dan konsep seperti gini, hidangan itu nomor 2, nomor 3. Oh, iya, Karena iya. suasana itu penting menutupi dari hidangan-hidangan yang kurang dari tempat-tempatnya. Itulah Iya, iya. hebatnya konsep yang begini itu memang itu. Iya, makanya nggak heran kalau di tempat tertentu hanya menikmati secangkir kopi aja harganya sudah beda ya. Sudah beda. Memang harus. Nah, Uncle Dodot, Iya, kalau suasana malam hari ini bagaimana? Oke, selamat malam. Iya Pak Is, kalau saya lihat memang betul Om Johan bilang bahwa ngopi itu nikmatnya itu dengan suasana yang seperti ini. Kalau udara panas, ngopi kurang pas. Tapi kalau seperti ini sambil ngopi, masuk.
Jadi Mas Well ini mempunyai tempat yang strategis banget, nggak jauh dari Surabaya, nggak jauh dari mana, tempatnya di sini. Itu sangat view-nya juga sangat bagus ya. Kalau mungkin kalau pagi atau siang atau sore kelihatan view-nya. Iya, Itu iya. Pak Is, menurut saya, Pak Is. Gunungnya kelihatan ya. Gunungnya kelihatan. Iya. Oke, Bang Weng. Ya. Saya ingin tahu kenapa kok punya ide tempat seperti ini? Apa sebetulnya apa ya? Mendasari ini apa ini? Nah, terima kasih. Awalnya sih coba-coba ya. Awalnya kepinginnya itu saya pribadi itu ingin mendirikan tempat perkopian untuk pertamanya itu kepinginnya itu mengumpulkan anak muda. Oke, iya. Anak muda, kira-kira suasana yang kira-kira yang cocok buat anak muda itu yang bagaimana sih? Ya. Akhirnya tercetus, kita menemukan lokasi tempat yang kira-kira cocok untuk dinikmati. Tapi pada akhirnya tidak anak muda lagi. Malah segala usia cocok. Iya, dari keluarga, dari apa, mungkin juga ibu-ibu yang arisan atau apa. Oke. Iya, jadi kita menyiapkan tempat khusus. Jadi pertama mendirikan itu ya, pertamanya ya kepingin mengumpulkan anak muda. Iya. Di samping itu kita juga ingin mengordinir ini musisi-musisi yang lokalan lah istilahnya ya. Iya. Jadi cukup sering juga ya mereka tampil di sini. Iya. Setiap hari. Setiap ada hari. Live musik. Live musik. Setiap hari. Iya. Oh. Live musiknya setiap hari siang dan malam. Jadi kita kepingin teman-teman musisi lokal sini atau daerah Pandaan atau mana ya, pinginnya berkumpul di sini, bergabung, bernyanyi, santai-santai sama menikmati keindahan alam, menikmati keindahan alam yang indah ini. Nah, ini kalau ini tempatnya di mana lokasi tempatnya ini? Ini lokasinya ini ada yang sebagian mengatakan itu terawas. Tapi yang sebenarnya ini kita ini ikut Prigen. Oh, masih ikut Prigen ya. Ikut Prigen. Jadi Kelurahan Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen. Iya. Di desa Sumber Wekas, perbatasan antara Kecamatan Prigen sama Kecamatan Trawas. Oke. Jadi kalau kita desa perbatasan pinggiran lah. Pinggiran. Kalau kita dari arah ke bawah itu Pandaan, yang ditempuh dari Pandaan ke arah Trawas berarti ya? Ke arah Trawas. Jadi nanti bertemu pertigaan di Prigen itu, yang naik ke Tretes, yang belok kiri kanan, baru ke arah Trawas. Posisi kita pas di tanjakan Jurang Ampel. Iya. Nah, Bang Weng, ini kalau siang pasti menampilkan satu view yang keren ya. Iya. Nah, ini para penikmat pencinta alam di sini, katakanlah sekarang anak muda itu sukanya foto-foto ya, Instagramable. Tempat di sini cocok nggak ini? Cocok sekali. Jadi untuk para Instagramable sudah banyak sih kira-kira kayaknya. Sudah banyak. Mungkin bisa dilihat di hasil karya dari teman-teman kita, dari pengunjung kita, customer kita ya. Banyak TikToknya yang berada di sini. Iya. IG-nya juga, malah YouTube juga ada. Iya. Jadi cocok banget lah kira-kira kalau memang banyak ya. Iya. Masalahnya eksploitasi sama para YouTuber, betul sekali. Masalahnya di sini kita tampilkan kalau malam aja seperti ini. Apalagi kalau siang. Ya. Jadi kalau siang malah gunung-gunung itu malah tampak jelas sekali. Itu kalau tidak hujan. Om Johan, kalau model tempat
wisata di gunung, kadang memang harus ada tempat tongkrongan yang seperti ini ya, yang nyaman, menarik gitu. Nah, tantangannya seperti apa, Bung Jan? Kalau dikemas seperti apa harusnya gitu untuk menarik para penikmat, pencipta atau wisatawan gitu ya? Ya, saya kira itu ya cukup menantang. Ini cukup menantang sekali gitu ya. Karena view-nya itu alami banget ya. Karena kalau saya lihat semuanya dari kayu, natural banget, semua yang dibentuk natural sekali. Lalu keberadaannya ini memang sangat bagus sekali karena tempatnya dia tidak ada di tanah. Iya. Tapi di atas permukaan yang menggantung gitu loh. Sehingga menghasilkan view yang bagus. Sehingga untuk fotografi pun setiap fotografi pun itu kalau kita ambil view ke gunung, alangkah bagusnya kalau dari interiornya ini, outdoornya ini diikutkan gitu loh. Karena profilnya natural, sehingga gunungnya itu natural. Kalau kita untuk fotografi, bagus sekali tempatnya, kayu-kayu. Ini menarik sekali. Dan ini udah bagi orang fotografer itu tantangan banget. Makanya sehingga saya hanya menyarankan aja, fotografer itu mempunyai klub yang banyak sekali. Mereka cuma tidak mempunyai tempat senternya kumpul-kumpul. Itulah saya mengusulkan, karena saya dulu di fotografi ya walaupun sampai sekarang saya hanya mengusulkan aja, gimana kalau Mas Ben ini juga mewadahi itu ya, klub-klub di fotografi itu gitu. Sehingga menyediakan tempat hasil fotonya dengan printnya di sini, jadi bayar cetak di situ, lalu dihias selama 1 minggu. Nanti dia 1 minggu kembali harus ambil gambarnya, nanti mau masangkan lagi yang kedua, ada income masuk di situ. Karena mereka kepuasan fotografer itu dilihat orang. Iya, betul. Itu di Jakarta baru ada di Bogor dan Bandung. Di Jawa Timur saya tidak pernah tahu. Saya kira konsep itu luar biasa. Kalau di Jakarta ya ada kira-kira ya? Ada, banyak sekali. Apalagi sekarang anak-anak muda ya. Cuma belum terekspos mungkin. Belum terekspos. Ini momen yang bagus sekarang. Jadi adakan di suatu tempat ini, suatu tempat nongkrong-nongkrong khusus orang fotografi. Beri prioritas dia. Tempat-tempatnya, lalu tempat untuk dia menempelkan. Jadi sekali habis ambil, lalu dicetak di situ, lalu bagaimana cara membuat view picture itu tadi, ditempelkan semua, dia akan puas sekali. Istilahnya adu pamer-pameran. Iya. Menampilkan hasil karya ya. Menampilkan hasil karya. Nah, Weng, kalau ini sudah berapa tahun berdiri dari tahun 2019 ya? Dari 2019. Berarti kurang lebih 5 tahun, tapi di situ ada masa-masa sulit ya? Ya. Ada masa COVID waktu itu kan? Iya, betul sekali. Nah, itu tantangannya apa kalau sampai dengan hari ini? Tantangannya sebagai pengusaha, sebagai pelaku usaha lah, atau pelaku bisnis gitu. Di saat COVID itu memang tantangan yang sangat berat. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage keuangan istilahnya ya. Makanya kita juga ada karyawan, juga paling tidak merumahkan karyawan itu yang berat, istilahnya wong Jawa itu sakno. Iya. Tidak ada pemasukan dan lain-lain. Satu sisi pengunjung, pengunjung juga tidak berani. Istilahnya kan seperti itu kalau zaman COVID itu ya. Jadi paling tidak kita harus bisa menyiasati lah dalam jangka 1 bulan itu ya opo sih carane arek-arek itu tetap kerja. Kan seperti itu ya. Jadi kita buat bergantian lah, nggak tahu itu bersih-bersih atau apa. Yang penting mereka itu tetap ada penghasilan,
biarpun kita sendiri sebagai apa ya, kalau pengusaha Penggagas kayaknya penggagas lah itu. terlalu wow ya penggagas lah ya, pelaku usaha lah Pelaku usaha istilahnya. ya. Jadi kita tetap mengupayakan, tetap bagaimana caranya mereka itu tetap ada penghasilan, tapi saya pribadi juga koret-koret tidak terlalu akeh. Seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya ya itulah suka dukanya sebagai pelaku usaha. Jadi sampai sekarang berjalan 6 tahun mungkin ya. Dari tahun berdirinya 2019 sampai sekarang ya, kendalanya kalau outdoor gini karena hujan aja. Iya. Serangan negara air itu memang tidak bisa. Iya, sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Di samping pengunjung juga mungkin males mau keluar ya. Jadi mungkin mereka juga takut karena bencana di mana-mana. Jadi pengunjung rata-rata dari mana saja sih? Pengunjung 90% kayaknya dari Sidoarjo, Surabaya. Itu yang banyak. Yang paling banyak iya. Ya. Rata-rata ya seperti itu. Jadi tamu-tamu kita yang ikut nyanyi di teman-teman musisi kita itu rata-rata dari sana. Dari Surabaya, Sidoarjo. Iya. Om Dodot, ya. Ada masukan atau satu ide yang supaya kita atau pengunjung di sini betah berlama-lama ya. Kopi yang harusnya hanya secangkir jadi Bisa 2 cangkir, lipat gitu 3 ya. cangkir, Iya. karena ingin menikmati nuansa alamnya, tempat nongkrong yang nyaman. Apa kira-kira? Kalau saya pikir saya ingin menanyakan dulu ke Mas Welnya dulu. Ya. Jadi marketingnya tuh bagaimana untuk bisa meng-create ya, meng-create sehingga tamu-tamu itu bisa mampir ke sini. Itu dulu yang saya tanyakan Mas Wel. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit ini. Jadi istilahnya kita mempromosikan ya. Iya. Jadi istilahnya mempromosikan, kita itu tidak pernah mempromosikan sih. Istilahnya seperti itu. Jadi kita ini cuma yang penting kita melayani tamu itu secara baik. Yang terbaik itu bagaimana? Itulah, jadi banyak. Kalau saya bercerita sedikit ya, banyak komplain dan lain-lain karena pelayanannya lama, mungkin pas rame. Ya maklum lah kalau pas rame ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang kita buat acuan. Jadi saya sangat terima kasih orang-orang yang mau mengeluarkan argumennya untuk kebaikan, iya, mengkritik itu untuk kebaikan Ngopi Weng Jurang. Jadi mungkin dari situ para pengunjung mungkin bisa mengenal Ngopi Weng Jurang seperti itu. Jadi kiat-kiat kita itu ya melayani saja lah. Melayani yang terbaik ya. Melayani yang terbaik. Jadi dengan sendirinya itu jadi promosi marketing yang betul. Yang promosi marketing gratis ya. Tapi mungkin gini Pak Is, kalau saya lihat kalau marketnya Mas Wel di Weng Jurang ini sepertinya masih manual banget. Iya. Masih manual. Dia hanya mengoptimalkan pelayanan. Harusnya bisa berpikir ya, harusnya bisa menggunakan usulannya Mas Yohan. Jadi kerjasama dengan fotografer. Promosi bahwa ngopi tempat Weng, view bagus, ada promosi seperti itu. Jadi nyebar pamflet yang menyatakan kopi Weng tempat nyaman, kopi Weng dengan view bagus. Jadi seperti kita mempromosikan di Pegunungan Bromo apa aja di situ. Nah di Pandaan, di Perigen pun ada tempat yang bagus dengan view bagus, dengan cara sekarang kan era digital, bisa kan dengan promosi di IG, foto kopi Weng ini
bla 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 gitu bisa harusnya. Iya. Nah itu, ini tadi yang mau saya tanyakan ke Pak Johan ya. Iya. Mau saya tanyakan ke Pak Johan untuk para fotografer itu mempromosikan ke setiap tempat-tempat wisata atau tempat perkopian seperti ini, atau kita yang Ya harusnya dari kita juga mengenalkan diri. Artinya kita mengenalkan diri, kita mengajak para fotografer ini datang ke tempat. Nah, ini masalahnya satu, kita tidak tahu wilayah mana. Fotografer ini yang Komunitasnya di mana? ya, betul sekali. Ya. Nanti kami akan berusaha, nanti akan hubungi Bang Weng nanti ya, bagaimana masuk ke sini. Saya juga akan bantu nanti dengan view-view yang sudah kita rekam sebagian, dan banyak kan ada di IG, saya lihat banyak. Iya. Saya akan perkenalkan coba ke Komunitas Ya. Mungkin itu sangat membantu mungkin ya. Nanti masalahnya nanti di samping mungkin dari sini, mungkin saya perkenalkan juga ke wilayah yang lain. Itulah. Jadi nanti bisa menghidupkan para teman-teman fotografer itu. Iya. Karena jadi nanti setelah kita itu banyak mengenal dari para fotografer, baru kita membuat satu event lomba foto. Nah, outdoor di sini, di sekitar sini. Nanti teman-teman dari itu yang jadi juri. Mana yang menang diberi satu voucher atau apa? Iya. Betul. Tapi Yang penting rame ya. Yang penting rame dulu, mereka menarik supaya datang ini. Iya. Nah itu nanti biasanya Mas Weng nanti kalau datang orang fotografer, mereka punya klub yang besar banget gitu, mereka kadang mau, wah kalau gitu saya akan mengadakan event di sini. Nah, itu nanti terjalin kerjasama ya bagaimana. tapi gini Om Johan, kalau sudah gini apakah ada presentasi untuk Anda kira-kira? Maksudnya? Ya itu tidak perlu difasilitasi. Itu di bawah meja. Ya, yang terpenting bahwa adalah bagaimana menghidupkan teman-teman UMKM ini ya. Ya, teman-teman UMKM yang ada di kawasan ini. Ya, saya kira dan saya yakin kita sama-sama yakin bahwa keberadaan Weng Jurang ini, kafe ngopi Weng Jurang ini sangat welcome terhadap para pengunjung. Betul. Ya. Nah, harapan Bang Weng apa kira-kira harapan kedepannya seperti apa? Ya, harapan kita ke depan sih kepingin kepingin meramaikan wilayah kita secara maksimal. Wilayah kita masih wilayah Perigen gitu ya. Ya, wilayah itu. Dan di samping daerah sini lah ya, termasuk salah satu pendukung wilayah sini kan ini ya. Ya, di samping itu kita juga memperdayakan teman-teman pemuda-pemuda di wilayah kita biar tidak ada pengangguran. Di samping jadi karyawan di sini juga teman-teman yang parkir dan apa itu kita datangkan dari wilayah kita sendiri. Jadi kita menghidupkan istilahnya itu perekonomian pemuda-pemuda di sini. Otomatis kalau di sini rame, pengunjung rame, Bang Weng juga bisa merekrut banyak tenaga kerja dari wilayah sekitar sini ya. Gitu. Jadi itu juga meningkatkan taraf hidup mereka ya. Oke, para Ainers, cukup menarik perbincangan kita malam hari ini. Kita hanya nguplik sedikit keberadaan kafe ngopi Weng Jurang. Saya mengajak Anda semua untuk bisa datang ke sini jam berapapun. Oh iya, jam berapapun ini. Buka jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Tidak jam berapapun. Iya. Kalau subuh nanti adzan subuh nanti. Jadi mulai buka jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 11. Sampai jam 11. Ya, kalau weekend seperti ini nanti
tinggal Anda kuat-kuatan aja di sini. Ya. Oke. Tambahan sedikit. Oke, silakan. Kalau malam seperti ini, pas kita close, pengunjung di sini bisa nginep di sini, mau sampai pagi jagongan di sini, sangat kita persilakan. Dipersilakan. Kita sudah awali dari sejak pembukaan Ngopi Weng Jurang. Oke, ya. Jadi sangat menarik. Saya mengundang kembali teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo, ya Pasuruan dan daerah-daerah lain, mungkin dari luar kota, bahkan dari Jakarta atau seluruh Indonesia. Kalau datang ke Jawa Timur, khususnya ke daerah Prigen, Pandaan, Trawas, ya, jangan lupa mampir ke Ngopi Weng Jurang. Ya, sampai ketemu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye, dadah. Thank you.